Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terdengar nggih? Terdengar Ibu. Selamat pagi, terdengar Ibu. Terima kasih. Terdengar Ibu, terdengar. Ya, Pak Komang, selamat pagi. Sudah join? Ya, sepertinya Pak Agus belum join ya? Pemateri kedua. Oh, saya ada. Selanjutnya. Ya. Oh, siap Bapak. Ini karena sudah, sebentar. Kita sudah lewat dari jam 8 nih Pak nggih. Recording in progress. Apakah bisa kita mulai? Oke, siap Bu. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat Bapak Komang Budiadnyana sebagai fasilitator kita hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta, teman-teman BPMP Provinsi Bali yang sudah bisa ikut join di room meeting ini. Sebagai awal, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan duduk tegak selama lagu Indonesia Raya berlangsung.
Selanjutnya, demi kelancaran acara kita ini sampai sesi terakhir, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pagi ini, berjudul fasilitasi pemanfaatan Chromebook dan platform SDS. Jadi mengapa kegiatan ini dilaksanakan? Yang pertama adalah mengintensifkan intervensi digitalisasi sekolah melalui transformasi digital. Yang kedua, salah satu dukungan dalam bentuk fasilitasi bantuan Chromebook melalui alokasi dana PBN dan APBD, yaitu melalui DAKVC. Kemudian, pemanfaatan Chromebook di satuan pendidikan baru sebatas pemenuhan kebutuhan ANBK. Kemudian pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran pada satuan pendidikan itu belum optimal. Maka diperlukan pendampingan satuan pendidikan penerima bantuan Chromebook agar lebih memprioritaskan pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran. Nah, demikian latar belakangnya, sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persepsi dan pemahaman satuan pendidikan tentang transformasi digital dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam pemanfaatan Chromebook untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah untuk mendampingi satuan pendidikan menghasilkan produk atau perangkat pembelajaran berbasis Chromebook. Yang terakhir adalah menyusun rencana tindak lanjut untuk pengimbasan pemanfaatan Chromebook kepada seluruh guru di satuan pendidikan masing-masing. Jadi output atau hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjadinya perubahan mindset satuan pendidikan tentang transformasi digital dalam pembelajaran. Yang kedua, satuan pendidikan mampu memanfaatkan Chromebook untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan menghasilkan minimal satu produk perangkat pembelajaran berbasis Chromebook. Dan yang terakhir, satuan pendidikan memiliki rencana tindak lanjut untuk pengimbasan kepada seluruh guru di masing-masing satuan pendidikan. Demikian latar belakang dan tujuan dari kegiatan ini. Untuk kegiatan ini sendiri akan berlangsung, kita akan difasilitasi oleh dua fasilitator hebat kita, yaitu Bapak Komang Budianyane yang merupakan Kapten Belajar ID untuk Provinsi Bali, dan Bapak Agus Suputro Yase yang merupakan ko-kapten dari Belajar ID. Demikian susunan acara nanti, pembukaan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pada hari ini Senin 29 Mei 2023, kegiatan fasilitasi Chromebook ini kita lanjut ke sesi materi atau pemaparan. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Komang Budianyane SPD yang merupakan Kapten Belajar ID untuk Provinsi Bali. Beliau saat ini aktif mengajar di SMA Negeri 2 Banjar. Ya Pak Nggih. SMA Negeri 2 Banjar Buleleng. Kebetulan Bapak Niki untuk di kelas Maya kita sekarang ini guru-gurunya berasal dari Buleleng Pak, ya, semua.
dari Kecamatan Buleleng, Kecamatan Bulsungbiu, dan Kecamatan Broga. Yep. Baik. Materi yang akan disampaikan oleh Recording in Pak progress. Komang Budiatnyana agar bisa memulai sesi pertama ini mulai dari jam 8 harusnya tadi nggih. Sampai nanti jam 12, Pak, nggih. Sampai jam 10. Iya, Ya. betul, maaf. Sampai jam 10. Nggih, yang persilakan Pak Komang. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada BPMP Bali karena sudah memfasilitasi advokasi bantuan TIK dari Kemendikbudristek ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan panganjalimat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahteraan, Rahayu. Jadi Ibu Bapak, sebelum saya menyampaikan materi pertama tentang belajar.id, karena hari ini kita akan dua materi, yang pertama belajar.id, yang kedua tentang Chromebook. Ini prosesnya dilaksanakan secara daring, luring, daring. Jadi untuk sesi pertama ini selama seminggu, itu akan dilaksanakan sesi daring untuk penerima bantuan Chromebook se-Indonesia yang di Provinsi Bali dulu ya. Setelah itu tanggal 7 sampai 14 Juni ini, maka teman-teman akan dikumpulkan secara luring. Nah, selanjutnya akan lagi pembekalan secara daring seperti itu. Nah, mohon izin untuk menyampaikan pengenalan dulu ya, Ibu Bapak. Jadi saya akan sampaikan siapa sih ini. Pak Komang, Ampura itu mute. Pak Komang. Pak Komang. Nika mute, Pak.
Kak Komang masih mute nih, Kak? Oke, baik. Sudah habis suara, Bu? Dengar, Bu? Nggih? Sampun, Pak, sampun. Oke, baik. Jadi saya akan izin share screen. Iya, sampun, Pak. Ya, saya akan memberikan diagnostik ya, diagnostik tentang materi hari ini. Silakan Ibu.
akan lanjutkan ke materi utama. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan tentang apa sih belajar.id. Oke, slidonya kita tunjukkan aja dulu. Nah, kalau ibu bapak yang belum join tadi, silakan ya. Oke, kami diajukan aja. Oke, kami akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ibu bapak suara saya kedengaran ya. Jadi, ibu bapak, kami akan menampilkan tentang akun belajar sampai jam 10 ya. Yang pertama adalah tentang apa itu akun belajar. Selanjutnya kami akan membantu ibu bapak untuk mengekspor portal belajar.id. Jadi yang pertama adalah sebagai berikut. Akun belajar.id itu untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, untuk ice breaking kami lewati aja. Oke. Tapi kami akan berikan sedikit aja ya. Semoga ini suaranya kedengaran. Suaranya kedengaran, Bu, Pak? Kedengeran. Silakan Ibu Bapak untuk pronya nomor dulu sebentar. Tidak kedengaran, Bapak. Tidak. Belum kedengaran. Kalau sedang jatuh. Dance while the record spins. Do you like something hard? Cintaku kepak-kepak sama dia, sayangku kepak-kepak sama dia. Oh cintaku kepak-kepak sama dia, sayangku kepak-kepak sama dia. Beginilah kalau sedang jatuh cinta mata ngantuk, jadi melotot telepon bicara yang putar habis, jadi pengen nangis. Cintaku kepak-kepak sama dia, sayangku kepak-kepak sama dia. Oh cintaku kepak-kepak sama dia, sayangku kepak-kepak sama dia.
Pak Komang itu ke mute lagi. Iya, silakan dilanjut, Pak.
Saya ini pakai Chromebook, Pak ya. Nah, ini di sini Pak ada yang namanya logout dulu Pak ya. Logout. Sebenarnya ini logout dulu Pak. Kalau saya di logout mati nanti Pak. Ini logout ini nanti Ibu Bapak bisa tambahkan akun ya. Oke. Di sana nanti di Pak Agus Putriase itu akan memaparkan lebih lanjut lagi tentang Chromebook Pak, tentang Chromebook ya. Jadi saya masih di akun belajar tadi. Kalau Ibu Bapak menanyakan tentang akun akun belajar ID ke saya, ke tiang Pak Yogi. Tapi tentang Chromebook itu nanti Pak Agus Putriase itu akan mengoprek ya, mengoprek Chromebook sedetail-detailnya. Oke. Nah, ini sebenarnya begini Pak. Chromebook itu bisa ada Play Store-nya Pak, ada Play Store-nya. Ya, kalau Bapak buka ini, nah di sini ada Play Store-nya Pak. Ini, oke, ya ini Play Store di sini. Nah, kalau menggunakan akun belajar.id itu Play Store memang tidak diberikan untuk install aplikasi yang lain, Namun jika Ibu Bapak menggunakan akun pribadi, ya akun pribadi untuk membuka Chromebook, itu Ibu Bapak bisa tambahkan game malah di sini Pak. Itu hebatnya Chromebook Pak. Dia sebenarnya HP versi laptop sebenarnya begitu Pak. HP versi laptop. Ya. Oke. Nah, ini saya close saja. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari udah ini Pak Yogi sudah ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke. Jadi Pak Yogi nanti untuk Chromebook lebih lanjut lagi silakan ditanyakan ke Pak Agus Putriase ya di sesi selanjutnya. Oke. Nah, untuk di akun belajar.id ada lagi Ibu Bapak. Jadi saya akan kembalikan sedikit. Oke, Ibu Bapak nanti ada tugas Ibu Bapak nanti disampaikan oleh Pak Agus Putriase, tugas akhir yang menarik sekali tugasnya. Nanti Ibu Bapak tolong dikerjakan dengan baik. Nah, sekali lagi ini. Kami akan bagikan ini ke Ibu Bapak ya, ke Ibu Bapak semua informasi tentang akun belajar.id ini ke Google Classroom. Nanti kami juga akan bagikan Google Classroom. Tapi yang pertama Ibu Bapak akan masuk ke Google ke WA Group besar dulu ya, ke WA Group besar. Ya, jadi Ibu Bapak untuk akun belajar yang paling penting adalah Ibu Bapak tolong pergunakan akun belajar ini. Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya fitur admin. Ya, saya akan fitur admin ya. Karena Ibu Bapak di sini kan kepala sekolah SD. Karena di SD itu adminnya ya kepala sekolah. Beda dengan jenjang SMA dan SMK itu adminnya banyak ya. Ya. Jadi itu bisa diresetkan antar teman admin. Tapi kalau jenjang SD yang hadir hari ini kan kebanyakan jenjang SD ya, Ibu Bapak yang menerima bantuan Chromebook ya. Jadi fitur portal admin di belajar.id ini ya, saya bagikan dulu share screen.
Terima kasih Pak Komang. Mungkin bukannya bosan ya, tapi mengarah ke bingung karena belum praktek langsung. Mungkin besok ketika luring, Bapak Ibu pasti akan semangat sekali dengan ilmu-ilmu baru yang sudah Bapak berikan. Terima kasih Pak Komang atas penjelasannya. Mungkin kalaupun ada yang belum kalaupun nanti ada yang belum dimengerti, bisa ketikkan juga di kolom chat. Untuk pemateri yang selanjutnya, Pak Agus, tadi sepertinya sudah di ruang. Oke, Pak Komang, silakan karena harus ke ruangan yang lain. Pak Agus Suputrayasa, sepertinya tadi sudah join. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang.
Recording in progress. Demikian tadi paparan materi oleh Ibu Eka Yanti. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Eka. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenal manfaat Chromebook, pengaturan Chromebook, dan praktik baik Chromebook untuk pembelajaran dan penilaian pada satuan pendidikan akan disampaikan oleh fasilitator yang kedua yaitu Bapak Komang Budiadnya SPD. Bapak Komang sudah gabung di room. Selamat siang Bapak Sudah, Bu. Komang. Baik, terima kasih Pak Komang. Baik Bapak Ibu peserta, untuk mengefektifkan waktu, materi akan disampaikan oleh Pak Komang. Silakan Pak Komang. Oke, baik Ibu Made, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih kepada Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Bali yang sudah memfasilitasi advokasi bantuan TIK, Chromebook, dan belajar.id, terutama di wilayah Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Kelas D1 kan lebih banyak di Kabupaten Buleleng ya, Bapak. Oke. Penelitian kita ngaturang pangenjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Jadi Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka Yanti seperti apa sih akun belajar.id dan explore lebih lanjut tentang fitur-fitur di portal belajar.id. Nah, sekarang sampai jam 12 kita akan explore lebih lanjut tentang bantuan, ya, bantuan Chromebook. Ibu Bapak kan sudah mendapatkan Chromebook. Nah, ada 3 hal yang akan kami berikan di sesi kedua ini. Yang pertama adalah mengenal manfaat Chromebook dan pengaturan Chromebook. Nah, itu yang pertama. Kemudian membagikan praktek baik Chromebook untuk pembelajaran dan penilaian pada satuan pendidikan. Kemudian memberikan penugasan. Nah, ini yang paling penting. Memberikan penugasan menggunakan Chromebook. Nah, melalui Google Form. Ini tolong diingat. Kami sudah beritahukan dari awal dulu tugasnya. Foto selfie atau WP atau foto bersama, bantuan Chromebook yang sudah dinyalakan. Nah, itu sudah dikasih tugasnya. Jadi siap-siapkan aja dari sekarang. Ya. Jadi Ibu Bapak, para peserta itu nanti akan diminta untuk memfoto selfie atau WP dengan bantuan seluruh atau berapa Chromebook yang sudah dinyalakan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan Chromebook ini dinyalakan dengan aktif. Seperti itu. Ya. Sudah ya Bapak ya? Oke. Nah, sudah jelas ya. Setelah itu kami akan bagikan grup WA. Nah, oke. Kami akan bagiannya grup WA-nya, Bapak, supaya Bapak sudah bisa join. Nah, untuk grup WA, kami akan bagikan grup WA-nya ke peserta. Oke, silakan join ke grup WA. Nah, sudah kami bagikan. Oke, grup WA-nya. Oke, sudah Bapak ya. Nah, kami sudah berikan grup WA advokasi ini. Nah, grup WA ini adalah grup WA umum dulu. Nanti setelah Ibu Bapak dibagikan kelas luringnya, tempat dan kegiatan, baru akan dibagi-bagi ke masing-masing kelas luring. Seperti itu. Oke, sudah kami bagikan Bapak. Nah, baik, kami akan bagikan presentasi hari ini. Jadi silakan Ibu Bapak disimak. Oke, saya perkenalan dulu ya. Belum. Oke, saya akan perkenalkan dikit tentang siapa sih yang hadir di depan ini. Kayaknya Ibu Bapak sudah tahu ya siapa yang nikah Snampur.
Baik, kami akan langsung ke advokasi Chromebook. Nah, Ibu Bapak, kenapa sih sampai dilaksanakan Jelas Pak, Komang.
Ya benar, benar Roman. Ya, ya siap, siap, siap saya sendiri. Begini loh Pak Komang, jadi kejadian itu di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah musim-musim COVID itu loh. Kalau nggak salah itu mau bertepatan dengan hari raya Natal, Desember itu bulannya. Nah, kebetulan kami pada saat itu baru baru pagi sekali sampai di sekolah, ternyata di ruang guru itu sudah terbuka apa namanya itu jendela ruang kami gitu. Nah, baru tiang cek yang hanya hilang diambil itu adalah ada sebuah lemari, satu lemari yang isinya itu kami taruh kerombok semua. Nah, dia dia mengecek mungkin semuanya lemari dibuka, diambillah itu. Kebetulan yang diambilnya itu adalah keromboknya. Mungkin dia berpikiran karena kerombok itu saya tempati pakai tas kecil, makanya bisa dia nggak bawa satu satu. Ya, makanya dia bisa ngambil keluarnya bisa sampai 10 dia apa istilahnya bahasa Balinya nengteng gitu loh. Nengteng kerombok itu gampang. Padahal saya punya server di depan meja saya taruh server. Itu nggak diambil loh server itu. Kerombok ya, ya. Iya, iya. Ada. Nah, oh, ya. Siap, siap. Pak. Hmm. Iya, iya. Oke. Hmm. Siap, siap. Oke, Pak Komang. Nah, iya, itu semua.
takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Bukan Chromebook. Google Works. Bukan Chromebook. Yes. Google Works is for education. Yes. Yes.
Sudah.
Ya. Nah, bagaimana cara membuat keyboard? Ya, keyboard seperti ini. Nah, seperti ini membuat caps lock. Nah, bagaimana caps lock ini? Caranya itu di bawah Alt ini dipegang. Nah, nanti akan ada muncul. Nah, ini coba saya ulangi lagi. Nah, ini caps lock aktif. Ya, caps lock aktif. Ya. Jadi ini adalah salah satu cara Ibu Bapak untuk mengaktifkan caps lock. Ya, itu dengan cara launcher ini. Ya, ini tulisannya langsung aktif. Itu beda dengan laptop biasa. Laptop biasa ya Bapak ya. Beda dengan laptop biasa ya. Oke. Ya, suara double ya. Mohon maaf. Ini suara double ya. Bentar dulu. Tes. Halo? Tes 1 2. Suaranya terputus Pak Komang. Oke, ya. Suaranya sudah jelasan, Bu Ayu? Ya, sekarang sudah jelas. Oke, Sudah. baik. Mohon maaf. Oke. Nah, untuk caps lock kan sudah tahu caranya Bapak ya. Sudah caps lock sudah tahu caranya. Jadi caranya sangat gampang sekali. Alt launcher itu diklik, oke. Alt launcher itu diklik, nanti dia akan muncul informasi seperti ini. Oke, caps lock aktif seperti ini. Ya, sudah Bapak, karena ini paling sering tanyakan caps lock enggak ada, caps lock enggak ada. Gitu. Oke, sudah. Nah, sekarang kami lanjut ke yang lain. Nah, setelah ini keyboard sudah, caps lock sudah, kemudian bagaimana cara mengambil screenshot? Nah, kehebatan daripada Chromebook itu keren, Pak. Nanti Ibu Bapak coba ada cara shortcut ya, contohnya Control Shift Switch Window, ya Control Switch Window, Control Shift Switch Window, yang di atas itu diklik. Nah, Ibu Bapak, para guru hebat yang hadir hari ini, Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya kita bisa membuat video pembelajaran di sini, Pak, di Chromebook. Kenapa? Karena ada fitur rekam layar. Nah, ini fitur rekam layar, Pak. Ini, Pak. Ini jarang orang melihat bahwa di Chromebook kita bisa membuat video pembelajaran sebenarnya. Karena di sini ada fitur rekam layar. Fitur rekam layar ya, fitur rekam layar. Oke, seperti ini. Oke. Nah, caranya menggunakannya tinggal diklik aja. Nah, klik untuk memilih area. Jadi kita pilih areanya dulu. Oke, pilih areanya. Oh, di sini. Nah, ini baru rekam video. Aduh, keren sekali. Coba Ibu Bapak semua. Bapak Kepala Sekolah, admin, operator, pengguna Chromebook, silahkan coba dipraktekkan. Nah, ya. Caranya adalah tekan Control, Shift, Switch Window di atas itu. Nah, ambil gambar kalau mau gini ya, mau screenshot ya. Nah, nanti di sini dia. Oke, nanti dia ada di bagian download ya, Ibu Bapak. Nah, di bagian download dia screenshotnya itu. Nah, ini apa? Oke, ya ini, Pak diklik. Oke, nah ini kita screenshot tadi kan. Oke, nah
itu Pak. Ada sih cara lain. Ini di pojok ini aja klik Pak. Di pojok klik. Nah nanti ada tulisan screenshot. Nah di pojok bawah ini klik. Ya di pojok bawah ini klik ada screenshot. Ya sini. Bu, Kadek SD Negeri 2 Pemeran bisa Bu screenshotnya Bu. Buat video pembelajaran Bu. Ini keren Chromebook Bu. Aduh, ini screenshot klik. Nah, bisa video. Aduh, keren sekali Chromebook. Ya, ini gratis Bu, Chromebook gratis diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah. Kenapa disimpan dalam gudang Pak? Kenapa disimpan dalam lemari? Busuk ya. Oke, ya. Ibu, terima kasih. Jadi pangsing sampai KPK menemukan Pak, ternyata Chromebook bantuan TIK itu tidak digunakan oleh sekolah-sekolah. Aduh, sehingga akhirnya bantuan TIK itu di stop untuk tahun ini karena supaya didampingi dulu. Tolong Pak Komet, saya kemarin ke Jakarta 2 hari, tolong dampingi dulu Chromebooknya itu digunakan. Nah, seperti itu Bu. Mohon maaf sekali lagi ya. Nah, ambil gambar sudah, oke. Nah, ini sudah semua bisa. Ya ingat, ambil gambar itu kita bisa mendesain video pembelajaran karena di bagian screenshot ini kita bisa rekam layar. Rekam layar, itu kerennya. Oke, baik. Kami akan next dulu. Nah, cara mengambil tangkapan layar penuh sudah ya, control switch window sudah ya, control switch window. Ini untuk merekam apa? Nah, ini screenshot telah diambil, screenshot semua sudah. Oke, sudah ya. Oke, nah kami akan lanjut ke WiFi. Ya, jika ingin menghubungkan WiFi, ya Ibu tinggal klik aja di sini. Nah, ini. Nah, contohnya saya pakai WiFi. Di sini masukkan nanti passwordnya. Oke, ini sudah ya. Saya kembalikan dulu captionnya untuk nyala ini. Nah, ini. Nanti tinggal masukkan aja passwordnya. Oke, gampang ya, Bapak. Lanjut. Bagaimana saya menemukan file saya? Oke, atau file dan folder. Nah, oke. Di folder launcher nih, launcher itu begini ya, yang ini, yang ada kayak kaca pembesar itu ya. Di sini ada kita bisa buka file. Nah, saya ulangi lagi. Menemukan file saya atau file folder itu ada launcher ya. Ini boleh di pojok ini aja boleh Bu. Ini di pojok apa namanya? Pojok kiri bawah itu diklik. Nah, ini muncul dah. Ya, ini muncul. Ya Bu Sri, bisa Bu ya? Oke. Nah, ini klik ini filenya di sini. Nah, di sini. File di Google Drive-nya. Oke. Oke, file saya download. Nah, seperti itu. Gampang Bu ya? Oke, ini sudah dipahami teman-teman. Nah, yang sudah mahir, tolong nanti didiseminasikan ya ke rekan-rekan sekolah lain yang belum paham tentang penggunaan Chromebook. Itu fungsinya advokasi hari ini. Ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Mematikan laptop. Oh, saya tidak mau praktek. Kalau mati laptop Chromebook-nya kan enggak selesai gitu ya. Oke, jadi Chromebook-nya bisa langsung dimatikan. Oke, ini. Ya, ini kliknya nanti. Tapi jangan dicoba sekarang Bu ya. Ini lagi yang kemarin ada yang di was-was itu hanya di clean itu jangan ya dulu itu sampai akhirnya data ininya hilang ya. Oke. Matikan laptop sudah paham ya? Oke. Kalau ini diklik, ini bisa kita send out artinya di log out ini ya, ini log out. Nah, oke. Ini Bluetooth, Bluetooth-nya hidup ya, saya matikan dulu. Tema gelap, screenshot, oke sudah, ini jelas ya. Oke, nah. Lakukan pengaturan Chromebook. Nah, lanjut pengaturan Chromebook. Oke. Untuk pengaturan Chromebook, kita bisa atur lewat setelan ya. Nah, pilih timingnya. Di sini ada pojok kanan ada pilih waktu itu ya. Nah, di sini ada, klik aja. Oke, nah di sini ada tombol pengaturan. Tombol pengaturan. Oke, Bu Loh Sri Juliadi, kayak temennya kayak sibuk sekali di belakang Bu. SD Negeri 1 Sari Mekar. Oke.
Ya. Silakan Bu. Nah, caranya ini pengaturannya klik di pengaturan. Nah, pengaturannya akan muncul pengaturan seperti ini. Oke, nah ini. Oke, ada jaringan, ada Bluetooth, ada perangkat yang terhubung. Nah, saya login sebagai 3 akun ya. Wah, 3 akun nih. Oke. Nah, ini saya pakai Chromebook-nya ini pakai bukan 3 sih, lebih dari 3 sih sebenarnya ini. Tapi yang terdata pakai akun belajar 3 ya. Kemudian perangkat di sini mouse touchpad, daya bisa, wallpaper sudah bisa personalisasi, sudah bisa, silakan Bu ya. Nah, bisa telusur, keamanan dan privasi, silakan. Ya, aplikasi, oke, ini aplikasinya. Saya pakai akun pribadi ya, Ibu Bapak ya, menggunakan Chromebook ini, saya bisa main game-game itu ya, game-game di Play Store itu, seperti HP biasa, itu kerennya pakai Chromebook. Ya. Oke, aksesibilitas, ini text to speech ada di sini, jadi mengubah suara ya, text to speech ya, ini supaya suaranya berbunyi. Oke, ini ada layar pembesaran, ini ada di sini. Ini semuanya ada di settingan, tanggal dan waktu, bahasa, file, mencetak, memindai, developer dan lain sebagainya. Oke, itu semua ini tentang Chrome OS saya apa nih? Oh, Chrome OS saya yang terbaru ya. Oke. Nah, oke sudah. Nah, ini sudah ya Bu ya. Nah, ini klik, waktunya itu diklik, nanti ada pengaturan seperti ini. Oke, sudah pengaturan sudah dipahami oleh teman-teman semua. Selanjutnya adalah pengaturan di Chromebook. Bagaimana saya dapat mengubah pengaturan setelan di Chromebook saya? Oke, sudah. Tadi mengganti akun atau keluar akun. Nah, sama Ibu klik ini. Nah, ini ada logout. Oke. Ya, ini logout. Ya. Saya dulu hapus dulu semua. Nah, ini kita bisa logout di sini. Ya, logout dari atau Ibu Bapak mau menggunakan, oh Chromebook bisa digunakan oleh banyak orang enggak? Banyak akun bisa, Ibu Bapak, bisa. Ya, satu Chromebook bisa banyak akun, yang penting dia logout dulu, masuk dengan akun yang lagi satu. Oh Bu Kadek di SD Negeri 2 Pemaron ada 3 yang mau pakai akunnya itu silakan. Chromebook-nya silakan bisa, Bu. Tidak ada masalah ya. Oke, logout dulu ya, itu seperti itu caranya. Nah, iya, Ibu, Pak Agus, ini Pak, karena ini pakai akun belajar, jadi tidak ada. Kecuali Bapak harus menggunakan akun pribadi, baru bisa diinstal itu aplikasi itu. Aplikasi apa namanya? Karena dibatasi Pak, akun belajar itu yang batasi Pak, bukan apa-apa Pak. Akun belajar yang membatasi Pak. Tidak bisa ya, kecuali Bapak masuknya, logout, menggunakan akun pribadi, input dulu akun pribadinya di Chromebook-nya, baru bisa install itu dengan Kipin Pak. Ya, Pak Agus. Karena akun belajar itu yang batasi, tidak semua aplikasi itu bisa. Bisa itu ya. Nah, ini juga tidak bisa install Linux soalnya mau install. Ya, benar Pak. Akun belajar itu yang membatasi Pak. Pak ya, SD Negeri 1 Anjes Pak Yandi ya. Itu yang membatasi Pak. Di Play Store-nya itu yang membatasi, akun belajarnya itu yang membatasi, tidak bisa install. Karena untuk pembelajaran penilaian menggunakan akun belajar.id di Play Store itu dibatasi hanya ini yang boleh diinstal. Seperti itu. Kecuali Bapak keluar dari logout dulu dari akun belajar menggunakan akun pribadi di Chromebook, baru silakan bisa Pak install Linux dan lain sebagainya Pak. Oke. Tapi harus lewat Play Store Pak. Tidak bisa install biasa itu, tapi harus lewat Play Store. Karena Chromebook ini adalah Google, ya Android hubungannya Pak. Ya, dengan akun pribadi. Kalau dengan akun belajar, ya dibatasi, mohon maaf Pak, dibatasi. Yang bisa aplikasi yang bisa dipakai ya seperti ini. Pak Agus Bawu, bagaimana Pak? Ada yang tanyakan? Oke. Ya, semua Pak atas pencerahannya, karena tadi yang mencoba untuk mendownload sebuah aplikasi-aplikasi mungkin yang ada di Play Store,
sedangkan Nike tidak bisa, makanya yang tanyakan secara langsung tadi ke Bapak. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk semua. Oke. Ya mohon maaf Pak ya, karena akun belajar itu yang batasi Pak. Tapi kalau Bapak log out dulu, login dengan akun pribadi, ya bisa Pak. Main game pun bisa Pak. Tapi dorene murid Pak nggih. Yang ngono Chromebook, ngono main app Pak, angon Mobile Legend, tapi dorene. Dorene Pak. Ini rahasia pribadi kita Pak ya. Oke. Ya supaya Chromebook itu tidak dipakai untuk main-main. Ya, oke, sebenarnya bisa. Keren sekali Chromebook itu, sebenarnya keren itu intinya. Oke, baik. Saya lanjut. Oke. Nah, ini sudah mode offline. Nah, untuk sekolah-sekolah yang ada di pegunungan seperti Pak Agus ya, internetnya naik turun, Bu Ayu Sri Wahyuni ya, internetnya naik turun itu bisa menggunakan mode offline, bekerja secara luring, ya, artinya tanpa jaringan, ya. Tapi untuk ini Anda harus setelan ke Google Drive dulu, ya, Google Drive-nya dulu di setel. Oke, bagaimana Google Drive-nya? Ini. Di setelan Google Drive dulu ya, setting. Ya. Ini dulu dicentang ini. Ya, centang. Jadi Ibu Bapak bisa bekerja secara offline. Artinya ininya begini, online dulu sedikit, setelah itu bekerja. Nanti setelah online lagi itu akan tersimpan. Ya, yang intinya adalah online kan dulu dikit, baru di offline kan seperti itu. Ya, jadi supaya ada koneksi internet lah sedikit itu. Nah, meskipun dia offline seperti itu. Nah, ini di pengaturan Bu ya, pengaturan seperti itu. Jadi teman-teman bisa bekerja. Oh ini total yang dipakai saya itu cuma 1 GB. Ada lagi tadi pertanyaan, Pak, drive-nya kok dikurangi Pak? Seharusnya kan unlimited. Kenapa kok hanya 100 GB? Memangnya Ibu Bapak mau ngapain drive-nya itu mau diisi apa? Kemarin itu kenapa sampai akun belajar itu di blackout? Itu karena banyak disalahgunakan, dimisfungsikan. Seperti menyimpan video-video, membuat gambling, perjudian, dijual belikan, disimpan video-video untuk bisnis. Itu yang membuat algoritma kita itu, Google itu mengetahui. Jadi tolonglah gunakan akun belajar ini dan Chromebook itu dengan bijaksana. Itu permintaan dari pusat. Nah, oke, ini sudah. Saya akan balik lagi advokasinya ini. Oke, offline. Nah, ini sudah. Nah, sebenarnya ada juga sih, Ibu Bapak bisa menambahkan ekstensi Google Docs offline. Ya, ekstensi Google Doc. Ya, ekstensi Google Doc ya. Ini ekstensinya ya, sebenarnya bisa ditambahkan ya. Ya, jadi bisa, ini caranya klik aja ini. Nah, ada Chrome ekstensinya ini ya. Nah, Chrome Web Store-nya dibuka, nanti diinstal yang ini. Nah, ini Google Docs offline-nya ini bisa digunakan secara offline nanti. Ya, secara offline seperti ini. Ya, di chrome.google.com Web Store ini ya, ini. Saya kasih dulu ini di chat ya. Nah, di sini ya. Oke, untuk memunculkan kursor ya, kursor. Nanti di accessibility Pak, di pengaturan ya. Kursornya udah kelihatan Pak? Ya. Nanti di pengaturan Pak ya, di sini. Nanti diatur di sini Pak, di pengaturan Pak ya. Perangkatnya. Mouse and touchpad ya Pak ya. Oke, ini tolong diklik lah Pak ya, supaya mouse-nya keluar gininya. Oke. Nah, secara offline sudah Bu ya, saya kasih sudah extension Google Doc secara offline-nya sudah saya berikan di Google di Zoom chat ya. Nah, mode offline bekerja secara offline. Nah, oke. Jadi ini terutama untuk sekolah-sekolah yang jaringan internetnya rendah. Jangan khawatir, di bagian akhir kami akan berikan
Chrome yang istimewa untuk Ibu Bapak khusus peserta hari ini. Kami akan bagikan link Chrome, ya, Chromebook untuk komputer yang jadul-jadul yang bisa diupdate menjadi Chromebook. Nanti kami akan berikan linknya. Tolong disimak sampai akhir kegiatan ini. Bonus untuk Ibu Bapak. Nah, menambahkan printer dan print dokumen, ya. Untuk menambahkan printer juga Ibu Bapak harus atur juga, ya. Atur ini selalu diminta mengatur, ya. Oke. Pengaturannya itu selalu di bagian setting. Nah, ini. Oke, setelah pilih aksesibilitas, mencetak, memindai printer, colok printer, ya, colok printer. Oke, tapi karena ini tidak ada koneksi printer, saya tidak bisa ini. Oke. Ya, ini agak susah karena saya tidak ada printer di sini. Ya, ini printer. Ya, ini diklik, ya. Nah, printernya. Tambahkan printer karena ini saya tidak terkoneksi internet printer, ya. Jadi tidak bisa ini. Percetakan. Ya, oke, nama file cetak silakan. Karena jujur saya belum pernah pakai Chromebook ini mencetak karena tidak ada printer di sini. Oke. Nah, saya jarang ngeprint, Bu, Bapak. Ya, mohon maaf sekali lagi, saya sekarang tipenya paperless. Itu jarang ngeprint, ya, mengurangi penggunaan kertas itu seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya, oke. Ini Ibu Bapak nanti tenang aja, Ibu Bapak, slide ini akan kami bagikan. Nah, menyambungkan Chromebook ke monitor. Nah, Ibu Bapak, ada berapa Chromebook itu memang harus bantuan Type-C seperti ini, ya. Ini saya baru beli, Bu. Mohon maaf saya promosi. Text to speak caranya makanya, Pak. Ya klik aja dulu, Pak. Nanti itu akan diketik, Pak. Oke. Nah, text to speak, ya. Possibility. Nah, ini Pak, itu harus dihidupkan dulu ini, Pak. Harus dihidupkan, Pak. Dihidupkan, ya. Ini harus dihidupkan, ya. Pak, nih, dihidupkan. Oh, langsung nyala dia. Ya, seperti itu. Dinas Kabupaten Buleleng Ngumit yang, ya. Oke. Nah, ini Pak. Ah, sudah bisa, Pak, ya. Oke. Oke, sudah paham, Pak, ya? Oke. Nah, Ibu Bapak, saya tampilkan ini, Pak. Ini saya baru beli, Pak. Oke, ini alat untuk apa namanya? Ini. Oke, ini alat untuk menghubungkan ke monitor. Ini Type-C namanya, Bu. Type-C. Kalau ada Ibu Bapak dapat bantuan Chromebook, biasanya dapat. Ini juga Type-C, ya. Nah, tapi ini murah, Pak. Oke, ya Bu Dari, tenang, Bu. Yang pertama Ibu Bapak masuk grup WA dulu. Ya, nanti setelah itu baru akan Ibu Bapak kami berikan link Google Classroom. Oke, seperti itu. Nah, ini Type-C. Nah, ini untuk jenis laptop saya yang mereknya Acer itu dia pakai Type-C ini. Ini, Pak, Type-C. Ya, Type-C. Ya, kelihatan ya Type-C-nya. Ini saya beli di marketplace, Pak. Karena di sini ada sih. Nah, saya ingin yang ada banyak tampilan sih, fiturnya. Oke, ini murah, Bu. Oke, murah. Saya baru kemarin untuk presentasi. Jujur, Pak, saya lebih suka presentasi pakai Chromebook daripada pakai laptop karena ringan seperti itu. Ya. Oke. Chromebook ke monitor. Di sini juga memang ada setelan sih perangkat pilih layar karena di sini ada perangkat ya harus diklik sih. Nah, setelan kemudian pilih layar, perangkat layar ya di sini. Oke. Sini. Oke, pilih setelan di bagian perangkat pilih layar. Oke. Perangkat pilih layar. Oke.
ini banyak sih sebenarnya informasi. Nah, ini tolong jangan diklik power wash. Sekali lagi ini tolong jangan diklik power wash. Ya. Kalau ini diklik power wash-nya ini akan hilang ininya. Apa data-data tentang Chromebook-nya ini. Ya, power wash itu sekali lagi tolong jangan klik power wash ini ya, Bapak ya. Oke. Ini untuk pengembangan Linux juga ini bisa diaktifkan sebenarnya. Tapi yang ini jangan ya, power wash ini jangan sekali lagi ya. Kecuali memang Chromebook-nya error itu baru buat. Tapi ini tolong sekali lagi power wash jangan ya. Oke. Karena power wash itu sama dengan reset laptop, reset apa kita itu ya itu aja itu ya. Kalau pencurinya itu orang IT tahu Pak. Ini power wash-nya diklik. Kalau sudah ini diklik ya, tidak bisa ngomong Pak. Itu power wash-nya itu. Tolong jangan infokan ya kata power wash ini ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena ini berbahaya sekali kalau sudah dapat bantuan Chromebook itu power wash ditekan tidak bisa ngomong dah. Ya itu benar Pak Agus ya ini. Oke ya. Oke baik. Oke saya akan tampilkan ya udah. Oke, sudah, Bapak. Intinya di pengaturan sih sebenarnya. Ya benar Pak Agus. Jadi kalau orang yang mencuri itu tahu dengan IT, ya begitu dah. Nggak bisa ngomong kita Pak. Nggak bisa. Kemudian menyambungkan Chromebook ke monitor. Ya ini sudah. Sudah ini. Nah, menjelajahi aplikasi Chrome. Ibu Bapak, jika Ibu Bapak menggunakan Chromebook, Ibu Bapak sebenarnya bisa menggunakan apa namanya? Ini lock mode in Quizzes. Nah, sebenarnya kita bisa membuat lock mode di Google Form. Ya, tapi ini saya Google Form-nya ya. Ini apa? Lock mode on Chromebook. Nih, coba saya buka Google Classroom-nya ya. Google Form. Ya, Google Form seperti ini. Oke. Ya, di sini, oke, saya kasih dulu ini ya, contoh. Oke, sudah ini tugasnya. Tugas sekalian tugas formnya saya kasih ya. Nanti Bapak di akhir sesi itu akan mengumpulkan gini penugasan. Nah, penugasan Ibu Bapak, Bu Komang tolong disimak penugasannya. Nah, ini sekalian saya tambahkan. Nah, ini penugasannya adalah tugas foto selfie atau WiFi dengan Chromebook dengan seluruh Chromebook yang dapatkan. Ya. Nanti di setting ini ya. Dinas Pendidikannya nelpon ini, mohon maaf. Sinampure Ji, hari memberi materi. Ya, mohon maaf Pak Dewi, Napodiknya nelpon. Jadi Ibu Bapak, boleh Pak, boleh. Yang penting Chromebook-nya itu nyala. Nyala, atau ada murid di sana, ada Ibu Bapak. Kami ingin melihat benar-benar Chromebook ini dinyalakan, gitu isinya. Karena kami pakai laporan seperti itu. Oh, sekolah-sekolah itu sudah dapat Chromebook, dan Chromebook-nya sudah bisa dinyalakan. Itu sudah gembira kami gitu. Gembira ya. Karena banyak sekolah itu dapat Chromebook-nya belum dilepas dari segel. Nah, ya kalau bisa semua Chromebook, Pak. Kalau bisa, kalau tidak ya beberapa aja. Oke, seperti itu. Kami punya kebijakan, Pak. Seperti itu. Nah, di sini, Pak, di apa namanya di pengaturannya ini apa namanya ya, ini sebenarnya di Google Classroom sebenarnya ini bukan di sini. Oke, saya akan buka Google Classroom-nya sih. Kalau Ibu Bapak pakai Google Classroom, itu ada pengaturannya seperti itu ya.
kami itu sangat berharap sekali sih Google Classroom-nya ini itu diberdaya gunakan Bu ya. Ini mohon maaf ini Google Classroom versi saya dapat versi akun full ya. Jadi ini baru dipakai ini. Nah, oke, jadi kalau kita membuatnya pakai di sini quiz assignment, di sini oke ada cek plagiarism bisa. Nah, di sini ada tambahan nah grade importing log modes on Chromebook ini. Nah, yang ini. Yang ini jika Ibu Bapak menggunakan ujian PAT PAS ya dengan menggunakan Chromebook itu bisa dikunci, hanya bisa dibuka menggunakan Chromebook seperti ini. Ya, itu kerennya daripada Ibu Bapak menggunakan Chromebook seperti itu. Ya, Ibu Bapak. Nah, oke. Oke, sudah paham tadi untuk Chromebook-nya seperti apa. Oke, saya sampaikan. Ini tidak sekarang Pak, itu sampai luring. Ibu kan sampai luring ya, Ibu Bapak kan nanti luringnya itu minggu depan start Pak. Tanggal 4, kalau tidak salah, 4 sampai tanggal 17 Juni, itu Ibu Bapak akan dikumpulkan di satu tempat. Nanti batasnya ya sampai kapan terakhir luring akan dimulai. Nanti kami soalnya akan melaporkan bahwa aktivasi Chromebook-nya itu sudah diaktifasi istilahnya. Seperti itu. Ya Ibu Bapak, tidak sekarang sih, tidak sekarang. Ya, masih ada waktu seminggu Pak. Nah, akses aplikasi Chromebook. Ya, silakan klik Chrome Web Store. Ya. Jika ini diklik Chrome Web Store-nya, oke, nanti kita akan bisa menginstal berbagai aplikasi di Chrome. Ya, di Chrome-nya di sini. Ada Google Translation, ada Zoom, ada banyak sekali di sini. Ada banyak hal, pokoknya banyak hal. Ya, oke, Google Translation banyak-banyak ya. Google Keep dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya, oke, ini mempelajari menggunakan akun belajar sudah mengeksplorasi aplikasi Chromebook di aplikasi. Ya, tenang Pak SD Negeri 1 Cepake tenang nggih. Waktunya seminggu, tenang aja. Oke, sampai luring ya, sampai batasnya kapan luring itu dimulai. Di sana sudah selesai semua mengumpulkan foto. Ya, foto selfie atau WP dengan latar belakang atau depan Chromebook-nya yang sudah nyala seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya aplikasi dan ekstensi untuk pembelajaran interaktif. Ibu Bapak, kami itu di Chromebook itu bisa Ibu Bapak install ekstensi pengayah seperti ini, Mood, ada namanya Mood. Mood ini digunakan untuk memberikan komentar dalam bentuk audio sehingga bentuk umpan balik itu semakin bervariasi. Ini sama dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini ekstensi bisa di Google Docs, Slide, Sheet maupun Google Classroom. Ada juga namanya Nearpod. Ya, Nearpod. Aplikasi ini ada di Web Store ya, di Web Store. Oke, Chrome Store itu ada tadi, ada linknya. Aplikasi ini memudahkan pembelajaran dua arah secara interaktif. Siswa akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan melibatkan virtual reality, Nearpod, Pak, objek 3 dimensi, simulasi SensePad, dan banyak lainnya. Ini keren sekali, Bu, Bapak. Bu Komang langsung search sekarang, Bu. Setelah Ibu selesai ini, langsung search aplikasi ini, Bu, ya, di web store-nya. Ya, namanya Nearpod, karena melibatkan virtual reality atau VR. Oh, keren. Itu Chromebook, itu keren, Pak. Keren sekali Chromebook itu. Kemudian, Bitmoji. Nah, buat stiker. Kalau Ibu Bapak ingin buat stiker, itu ada Bitmoji. Kita dapat dimasukkan ke dalam Google Doc, Chat, Gmail, dan Google Slide. Ini Bitmoji. Ya, dengan Google Chrome. Ada namanya Peer Deck. Ini peer ya. Peer Deck ya, Peer Deck. Ekstensi yang memudahkan pembelajaran dua arah secara interaktif. Guru dapat melihat hasil respon kerja siswa yang bersamaan melalui Google Slide. Tapi ini Peer Deck ini hanya tersedia di Google Slide. Ya, di Google Slide. Nah, Google Meet, Grid View, ya ini di Google Meet, Breakout Room, ini juga bisa pakai Breakout Room di Google Meet.
Oke, kalau di milik saya sih bisa Google Breakout Room ya, Google Meet-nya. Oke. Meet Attendance, ya ini kalau aplikasi Google Meet ya, seperti ini. Kemudian aplikasi produktivitas, Equasio. Nah, Ibu Bapak yang guru matematika, guru IPA, atau guru-guru berhitung, itu bisa menggunakan Equasio. Karena di sini ada simbol persamaan grafik matematika di Google Doc, Google Sheet, dan Google Form. Persamaan dan simbol yang telah dibuat juga dapat diunduh dengan berbagai format yang bisa digunakan. Ada namanya Equasio, Bu ya. Kami. Ekstensi ini memberikan kemampuan untuk membuat anotasi pada PDF. Oke, pada PDF. Ya. Oke. Lanjut, Grammarly. Ya, Grammarly ini untuk ngecek-ngecek grammar, Pak. Tapi dia itu ada di Google Docs. Ya, kalau ada di sini guru SD, SMP, guru bahasa Inggris, pakai aja Grammarly. Tapi kalau Ibu Bapak nonton YouTube pasti ada iklan Grammarly ya. Nah, Screencastify. Kemarin saya juga membuat video pembelajaran dengan menggunakan Screencastify, Pak. Dia rekam layar, tapi sebenarnya di sini sudah ada ya rekam layar di di Chromebook-nya, tapi ini Screencastify lebih bagus lagi. Ya. Ada SketchUp for School untuk membuat 3D. Nah, ini untuk guru-guru matematika, silakan mencoba ini. SketchUp for School. Ada juga Small PDF untuk mengedit, mengkonversi. Wah, ada Small PDF. Kalau Ibu Bapak selama ini Small PDF kan berbayar. Ya, coba pakai ini. Small PDF ini. Nah, ada form limiter ya untuk membatasi form respon, jumlah respon, tanggal, dan waktu. Ini Google Form ya. Ada Quillgo. Pengguna untuk melaksanakan penghitungan waktu mundur, perekaman kamera, dan menghindari kecurangan selama ujian pada saat menggunakan Google Form. Bisa menambahkan namanya Quillgo. Quillgo. Ya, ada menghitung waktu mundur, ada perekaman kamera, dan menghindari kecurangan selama ujian menggunakan Google Form. Namanya Quillgo. Silakan diinstal di Chrome ya. Ada Plagium. Ini evaluasi untuk evaluasi ya, ekstensi untuk evaluasi. Untuk menambahkan pengecekan keaslian. Nah, plagiarism ini. Dengan mendeteksi adanya plagiarism. Jadi bisa menggunakan Plagium. Namanya Plagium ya. Oke, Bapak, Plagium. Ada Canva. Waduh, akun belajar Canva. Sayang sekali, akun belajar dikasih oleh pemerintah. Ternyata tidak digunakan untuk membuka Canva. Canva full version sudah diberikan dengan catatan Ibu bisa mengaksesnya dengan akun belajar. Itu aja. Adobe Spark. Ya, membuat video bernarasi, tugas menulis, presentasi, poster. Nah. Verge, perangkat untuk mengedit grafik, vektor. Ya. Sederhana dan lain sebagainya. Ya, logo, icon, brosur, seni vektor. Oke. Google Script. Nah, ini untuk JavaScript yang suka coding-coding ya, silakan. Nah, Scratch. Ibu Bapak, guru SD, guru SMP yang ingin mengajar anak-anak dasar-dasar coding, gunakan Chromebook. Namanya Scratch. Cara menggunakannya, cari YouTube. Dasar-dasar Scratch. Anak-anak bisa membuat game, Pak. Dengan coding, aduh, sangat sederhana sekali. Ya. Belum, tenang Pak Yandi, tenang. Nanti kami akan bagikan. Ya, nah Scratch ini tolong Ibu Bapak yang dapat bantuan Chromebook silakan Scratch ya digunakan ya untuk melatih anak-anak dasar-dasar coding. SD cocok, untuk SMP juga cocok. Kalau SD kelas 6 ya, kelas tinggi ya. Kalau SMP kelas 2, 3 silakan, kelas 1 boleh. Ada cara untuk membuat petualangan pembelajaran coding. Nah, ini Grasshopper juga. Ya, Grasshopper juga. Ini dasar-dasar coding ya, Ibu Bapak, coding. Ya, Grasshopper namanya. Aplikasi musik, ada Bandlab, ada Soundtrap. Oke. Aplikasi dan ekstensi untuk fotografi. Ya, ini. Fotopi, foto online yang berjalan tanpa plugin, ada Snapseed, foto editor foto lengkap. Nah, aplikasi video, ada Wave Video, ada Prezi. Ya, Ibu Bapak yang suka presentasi itu bisa menggunakan Prezi. Prezi. Wah, keren sekali sih. Apa sih yang enggak untuk Ibu Bapak semua ya? Oke, kami berikan di Chromebook semua. Oke, ada video editor, ada Powtoon. Waduh, Powtoon.
Pauton itu mahal, Bapak. Pauton itu membuat video-video yang keren. Video-video pembelajaran. Ada Pauton di sini. Ya, keren pokoknya. Ada Pauton. Saya suka sekali kalau membuat video pembelajaran dengan Pauton sebenarnya ya, Ibu Bapak. Pauton. Kemudian, nah, semuanya ada di Chromebook application UP. Ini di sini. Nanti Ibu Bapak akan kami bagikan linknya ini. Nanti Ibu Bapak tinggal klik aja ini, Bu ya. Oke, Pak ya. Oke. Nah, ini yang tadi kami sampaikan. Pak, sekolah saya tidak punya Chromebook. Kan caranya, cuma ada semlah Chromebook, Pak. Nah, cuma 10 saya punya Chromebook, Pak. Pangliuman Chromebook, tapi bantuan TIK untuk saat ini kan dihentikan karena ketemuan-temuan ini. Ya, caranya adalah, nah ini, tolong rahasia kita Ibu Bapak ya, yang tidak punya Chromebook. Nah, Ibu Bapak bisa install namanya Chrome OS Flex. Bisa install Chrome OS Flex. Ya, ubah komputer jadul Anda jadi Chromebook. Keren. Sekolah-sekolah SD maupun SMP yang punya komputer laptop jadul, nah laptop jadul, ayo install Chromebook OS Flex. Ganti ubah laptop jadul-jadulnya, komputer jadul-jadul yang mau dibuang-buang itu dengan install Chrome OS Flex. Ya, OS Flex seperti itu. Wah, keren. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, jadi Bapak aman, cepat, mudah penghematan biaya. Kok buaya sih? Penghematan biaya ya. Jadi kurangi biaya untuk pemasaran komputer-komputer lama itu, aduh, update lagi, update. Kan biasanya kalau kita pakai komputer ada ngupdate, ini enggak usah, Bu. Tidak usah. Tidak beli lagi antivirus, ya. Buka deh SD Negeri Pemaron, kalau punya komputer-komputer jadul-jadul, Bu, install Chrome OS Flex. Nah, caranya nanti kami bagikan ini, karena ini perlu caranya ya. Oke. Nah, install Chrome cara ini ada caranya Bu ya, di sini ada ya. Oke. Sebelum masangnya, coba Chrome OS Flex sebelum masangnya, ya sudah, kalau sudah Anda menikmatinya baru kita install. Karena kita coba dulu ya. Nah, sumber belajar Chromebook ini ada simulator, ada page ini kami sudah sediakan nih Bapak. Ya. Sudah kami sediakan di sini. Nah, materi pelajaran juga ada sini sudah kami berikan. Nah, ini sudah. Nah, kami akan tampilkan praktek baik penggunaan Chromebook. Sesuai fase. Ibu Bapak yang fase fondasi atau PAUD, nah ini Ibu Bapak yang fase fondasi atau PAUD, bisa menggunakan Chromebook untuk pembelajaran kolaboratif dengan ini. Ini sudah ada Bu ya, tinggal diklik-klik aja ini linknya. Untuk guru-guru TK di sini, pernah berdiferensiasi, portofolio digital anak, ini sudah ada kami berikan contoh-contohnya. Contoh-contohnya kami sudah berikan. Nah, bagaimana cara membuat portofolio digital anak, kami sudah berikan. Tinggal Ibu Bapak klik-klik saja nanti. Ya, ini. Oke. Nah, ini. Kami sudah berikan Ibu Bapak tinggal klik-klik saja penggunaan Chromebook bermasing-masing fase. Masing-masing fase. Untuk kelas SD. Nah, ini kelas bawah. Kelas bawah ini ya. Ini bisa kami sediakan gininya. Mengetik kataku ada di sana Pak. Nanti kami kan berikan di sana linknya. Tolong Bapak di sana aja. Di slide ini. Ya, di slide ini Pak ya. Oke. Karena dia harus ada BIOS Pak. Harus membuka BIOS-nya masalahnya ya. Oke. Oh, tertarik sekali Pak SD Negeri 3 Munduk ini. Oke. Kemudian ada rekap kata siswa, ada ayo aktivitas ayo berhitung di Jamboard. Ya, ini ada untuk praktek baik fase A, kelas 1 dan 2. Kemudian fase kelas menengah ya, kelas kelas bawah, masih kelas bawah ya, kelas 3 4-nya ini. Ya, itu bisa menggunakan pembelajaran IPAS dengan jelajah alam, proyek kelas buat poster promosi, kolaborasi buat presentasi. Ya, ini bisa kita coba dengan Chromebook untuk kelas-kelas 3 dan 4. Untuk kelas atas, kelas tinggi lah, kelas tinggi. Ya, bisa membuat game. Nah, ini kami sudah berikan linknya, Bu. Ya,
membuat game, kuisis, kolaborasi LKPD digital, dengan Jamboard, dengan Canva, pembahasan dengan fase C. Ini kami sudah berikan, tinggal klik-klik aja Bu. Tinggal klik-klik aja. Jadi Ibu Bapak supaya tahu, oh Chromebook-nya untuk apa ya? Ya ini, untuk ini. Kami sudah berikan gininya, apa namanya, contoh-contohnya. Oke, fase kelas 5. Nah, untuk SMP. Nah, teman-teman SMP kita bisa membuat microsite. Nah, untuk pelajaran Pancasila ya, atau Chat GPT untuk membuat MPI, multimedia pembelajaran interaktif untuk kelas 8. Ini sudah ada di sini link-linknya. Oke. Panduan penguatan proyek pelajaran Pancasila fase kelas E ya. Speedy. Nah, ini sudah kami berikan Ibu Bapak ya, SMA ini fase F. Nah, ini adalah praktek baik sekolah luar biasa SLB ya. Kisah penggunaan ID untuk tunagrahita seperti ini. Oke, saya tampilkan Ibu Bapak. Ya, ini tunagrahita Pak, mengakses materi pembelajaran, mengomentari postingan guru, menggunakan Google pendekatan lebih ke siswa. Ya ini, oke ini bayangkan Bu, mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu bisa menggunakan teknologi, apalagi untuk siswa-siswa kita yang memiliki apa ya normal lah istilahnya. Jadi mereka sangat kita utamakan untuk menggunakan bantuan dari Chromebook ini. Ya Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak. Ini Chromebook untuk seluruh siswa jenjang apapun, sekolah apapun, SLB, SD, PAUD, SMP, itu berdayakan gunakan bantuan Chromebook yang kami berikan ini. Kisah penggunaan untuk tunanetra. Nah, ini videonya mohon maaf agak ada izin. Kemudian lanjut ke mengakses Google Classroom. Nah, kelas virtual untuk anak tunanetra ya. Anak yang berkebutuhan khusus pun bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran Ibu Bapak. Ini yang perlu kita sadari, kita pahami. Oke. Ya, seperti ini Ibu Bapak ya, membuat kelas virtual untuk tunanetra, anak-anak berkebutuhan khusus kita. Ini kita juga bisa gunakan dengan teknologi. Nah, ini izin akses ya. Nah, Ibu Bapak, tempura mutancur, nos es mutamur in illis. Ini bahasa Latin ya. Ingat kita filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat zaman itu berubah, demikian pula kita. Bertransformasi adalah sebuah keniscayaan Ibu Bapak. Jadi Bunda Ibu Bapak yang hadir hari inilah kita transformasikan teknologi pembelajaran kita ke transformasi pembelajaran digital, terutama untuk pendidikan di Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali pada umumnya. Jadi Ibu Bapak, orang bisa lupa apa yang Anda katakan, tapi orang tak bisa lupa bagaimana Anda memperlakukan orang lain tersebut. Jadilah guru transformer yang tidak terlupakan. Untuk Ibu Bapak informasi lebih lanjut, silakan simpan link kami, kaptenbelajar.id Provinsi Bali. Linknya ada di sana Ibu Bapak. Oke, kami salin alamat linknya, kami akan taruh di Zoom. Oke. Nah, seperti itu.
Oke. Nah, untuk tugas, untuk tugas dari kami akan bagikan sebagai berikut ya. Oke, tugasnya adalah memberikan penugasan. Kami akan chat di grup advokasi, Bapak. Oke, advokasi. Nah, tugasnya Chromebook, kemudian kami akan bagikan linknya, link tugasnya ini. Ya. Kami juga akan bagikan melalui Zoom. Nah, ini Ibu Bapak tolong lengkapi nama lengkap, asal sekolah, NPSN. Kami ingin melacak NPSN Ibu Bapak, kemudian kelas daring mana, D1 atau D2, kecamatan, kabupaten, jenjang, jumlah bantuan Chromebook yang diterima, katakan aja, kalau hilang, katakan hilang. Pak Pasek ya. Akun belajarnya, nomor WA aktif, dan fasilitator siapa. Kalau saya, pastor kedua adalah Pak Komang Budiannya. Yang sesi kedua aja ya Ibu Bapak ya. Mengunggah foto selfie atau WP dengan Chromebook-nya di sini. Ya Ibu Pak. Seperti itu. Ya. Jadi tugasnya sederhana sih untuk daring tahap pertama, cuma foto saja sih. Ya. Oke, sederhana sekali Ibu Bapak ya. Nah, kemudian kami akan selanjutnya, grup tugas sudah, WA sudah. Tugas ini sudah, kami akan tampilkan praktek baik ya. Jadi kami tidak jauh-jauh mengambil praktek baik Bapak ya. Kita punya praktek baik terdekat di Kabupaten Buleleng yang kemarin sekolahnya sudah dikunjungi oleh tim Google. Yaitu di SMP Negeri 1 Sukesade. Ya. Namanya Transchromer. Praktek baik pelaksanaan akun belajar ID, Chromebook dan Google Workspace for Education di SMP Negeri 1 Sukesade. Jadi ini mungkin sudah ada yang dapat menyaksikan, tapi kami ulang sedikit bagaimana sih praktek baik penggunaan Google Workspace for Education, Chromebook dan akun belajar ID, namanya Transchromer. Dari teman-teman kami yang dimotori oleh Pak Yudi Darmawan ya. Jadi ini saya lewati aja. Jadi Bapak, sekolah ini itu menerima bantuan komputer TIK itu sejak tahun 2019. Mungkin ini bisa jadikan refleksi untuk sekolah-sekolah Bapak atau Ibu yang mendapatkan bantuan TIK ya Ibu Bapak ya, bantuan TIK. Lalu Direktur SMP ya, 20 unit komputer all-in-one. Dulu semua bantuan itu berupa komputer all-in-one. Ya. Kemudian bantuan Chromebook sebanyak 15 unit. Nah, kemudian bantuan laptop Chromebook sebanyak 138 unit. Ya, ini banyak sekali dapat bantuan. Nah, kemudian akses internetnya kita analisis dulu ABCD ya, Asset Based Community Development ya. Oke, baik. Grup WA-nya ya, Bapak. Oke. Oke. Google Chat ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini prakteknya. Jadi kita permainannya ABCD ya, Asset Based Community Development, jadi menganalisis aset-aset yang ada. Jadi internet sekolahnya udah bagus, jadi kami percaya kalau sekolah-sekolah di Bali, apalagi di Buleleng itu internetnya bagus-bagus ya. Nah, model STM paham teknologi ini yang sering menjadi kendala tentang pegawai, guru atau kepala sekolah yang tentang teknologi ini biasanya kami sering kendala ya. Ya, tapi di sekolah ini tenaga pendidikannya rata-rata memiliki kemampuan teknologi yang baik. Nah, modal Sapras sudah, kepala sekolah. Nah, yang paling penting ini Ibu Bapak kepala sekolah.
Ibu Bapak Kepala Sekolah yang hadir hari ini kami sangat muliakan, tolong penggunaan Chromebook ini semua itu ada di tangan Ibu Bapak Kepala Sekolah. Merestui enggak menggunakannya? Kalau biasanya ini yang sering terjadi, Bapak Kepala Sekolahnya atau Ibu Kepala Sekolah, jangan pakai Chromebooknya, nanti rusak. Ini tolong Ibu Bapak, Chromebook itu dipakai, disimpan di gudang juga rusak. Jamuran nanti Bu Bapak, ya. Kalau Chromebooknya itu disegel, ditaruh di kotak, dikembalikan lagi, itu nanti jamuran, rusak, karatan dalamnya itu. Karena begitu, karena tak pernah dipakai. Jadi Ibu Bapak Kepala Sekolah yang hadir pada kegiatan advokasi hari ini, kami minta bantuan, tolong keluarkan Chromebook itu dari tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan, ya. Oke. Itu yang paling penting, keluarkan di tempat penyimpanan. Karena kami minta foto Chromebooknya yang dinyalakan itu sebenarnya, supaya benar-benar nyala enggak Chromebooknya itu. Nah, ini kalau untuk jenjang SMP kami percaya bisa membentuk komunitas IT support sekolah yang namanya Transchromer ya, di SMP Negeri 1 Sukadadi namanya Transchromer. Ya. Kemudian, nah, untuk Ibu Bapak tolong lab komputernya yang terutama jenjang SMP ya, atau SD yang memiliki lab komputer tolong diberdaya gunakan, tolong disapu, dibersihkan. Kami yang itu pernah banyak sekolah SD ya, jujur Bu, Ibu Bapak, kalaupun saya menangani jenjang SMA, tapi beberapa kali yang diminta oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia untuk menangani yang di SD-SD tentang pembelajaran, media pembelajaran itu kami temukan lab komputernya itu, apa namanya, kotor ya, itu tolong dijaga kebersihannya karena alat elektronik itu sangat rentan sekali dengan debu dan lain sebagainya. Kalau tidak dipakai rusak karena debu, itu asalnya. Kalau dipakai dia akan ada kipas pembersih itu yang akan hidup, jadi akan dibersihkan. Seperti itu Bu Bapak. Nah, oke. Nah ini Chromebook yang didapatkan itu nah ini Chromebook yang didapatkan itu dibagikan ke guru-gurunya untuk digunakan. Jadi ada satu guru satu Chromebook seperti itu Bapak. Ya, jadi tenaga pendidikannya juga dikasih Chromebook, gurunya juga dikasih Chromebook. Tapi untuk ya memang pembelajaran dan penilaian dipakai. Ya, seperti itu Bapak. Ya. Ya, ini hanya contoh daripada praktek baik. Chromebook itu diapain, digunakan jadi apa. Nah, ini transformasi digital. Chromebooknya ini sekarang digunakan untuk, terutama di share drive ya, akun drive bersama, itu untuk ini, untuk menyimpan file-file data-data ini di drive bersama, Ibu Pak. Tolong. Ada salah satu fitur di akun belajar.id namanya drive bersama, itu bisa digunakan. Nah, boleh saja apa Bapak namakan drive bersama ini. Kalau saya sekolahnya namanya Roda Semandar, Ruang Online Data Administrasi SMA Negeri 2 Banjar. Kalau di Spensada namanya Spensada Cerdas. Ya, ini bisa Ibu Bapak atur siapa yang mengelola, siapa yang bisa mengakses. Jadi keamanan data itu sangat diutamakan seperti itu. Beda dengan drive sendiri, My Drive. My Drive bersama itu bisa diatur. Ya, sangat bisa. Nah, ini kami akan latih nanti kalau Ibu Bapak memerlukan, kami akan latih ketika kegiatan luring. Kegiatan luring Ibu Bapak ya. Nah, ini bantuan belajar murid. Oke. Jadi Chromebooknya itu digunakan untuk pembelajaran siswanya seperti ini. Kemudian fasilitas webinar, oke, seperti ini. Ya. Kami pernah meninjau langsung. Sebenarnya saya sendiri selaku kapten dengan tim kami dari pusat dan Google itu langsung meninjau sekolah ini. Jadi benar-benar fotonya ini dilaksanakan. Ya, kami dengan tim-tim teman-teman, di sini ada beberapa teman yang ikut juga terlibat di sana, juga melihat secara langsung, benar enggak Chromebooknya ini memang dipergunakan untuk pembelajaran penilaian. Kami pastikan ya, seperti itu Ibu Bapak. Jadi Ibu dari SD Negeri 1 Mekar, Bu loh, silakan. Nah, pergunakan sekarang Chromebooknya Bu, ya, seperti kegiatan seperti ini. SD enggak apa, SD kelas tinggi, kelas 6 itu enggak apa-apa. Ya,
ANBK. Nah, kalau ini selama ini kan begitu, Bu. ANBK itu hanya untuk Chromebook. Chromebook hanya untuk ANBK, kok dibalik sih. Oh, saya keluarkan Chromebook kalau ANBK aja, Pak. Setelah itu masuk gudang, kunci lemari, rusak jamuran, Bu. Ini yang terjadi. Ya, Chromebook itu hanya dipakai untuk ANBK. Ini yang sangat disayangkan sekali. Jadi Chromebook itu seperti barang yang sangat disakralkan, Ibu Bapak ya. Nah, inilah yang menjadi temuan KPK kemarin, temuan dari Kemendikbudristek. Kami punya datanya, kapan ini aktif, kapan diaktifkan, kapan disimpan. Aduh, kami ketahui hal itu. Jadi, ternyata Chromebook hanya dipakai ANBK saja ini. Ya, padahal itu tidak itu tujuan dari pemberian Chromebook, Ibu Bapak. Oke. Nah, juga bisa digunakan untuk ulangan harian, Ibu Bapak. Bisa gunakan untuk PAT yang paperless, yang tanpa kertas. Maaf Bu ya, Chromebook saya ini tidak install printer. Kenapa sih tidak ada printer? Karena saya jarang sekarang memakai printer itu, Bu. Ya, karena jujur Pak, saya sampai sekarang printernya itu sampai rusak, Bu. Jujur printer saya itu sampai rusak. Karena jarang sekali ngeprint. Ya, itu sampai rusak sekarang printernya, padahal beli printernya mahal sekali. Karena saking jarangnya sekarang pakai printer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian School Desain Digital. Nah, Ibu Bapak bisa, ini Scratch, Bu, Scratch. Dan juga ini Scratch itu ada di atas Scratch ya. Ini tampilan Scratch. Nah, coding-coding. Nah, coding-coding sederhana, Bu. Itu bisa Ibu Bapak pelajari dengan dengan YouTube. Ya, coba ketik aja di YouTube Scratch coding untuk anak-anak dengan Chromebook. Ya, Chromebooknya pakai. Seperti itu, Bu. Ya, gunakan untuk ekstra ya, kalau bisa ekstra komputer lah. Anak-anak sekarang harus canggih-canggih, Bu. Lebih canggih mereka sebenarnya daripada kita, jujur, Bu. Mereka itu lebih canggih daripada kita. Kemudian kelas digital mobile, oke, seperti ini ya. Ini anak-anak suka sekali sebenarnya dengan teknologi seperti ini. Nah, oke. Berpihak pada murid. Pembelajaran visualisasi konten, belajar proses produk. Ini banyak diferensiasi ya. Praktek belajar ya. Jadi Ibu Bapak juga bisa belajar ke SMP 1 Sukasade, karena kami kan ini kebanyakan dari Buleleng ya, di kelas D1, D2 ini. Ya, bisa belajar banyak ke SMP 1 Sukasade tentang pemanfaatan Chromebook-nya, terutama untuk yang SMP ya. Nah, di sini mereka bisa Quizzes, Quizlet, Quadwall, Kahoot, ya ini Canva, Jamboard, ya ini banyak sekali. Ya, mengelola aset. Nah, ini Ibu Bapak, tolong dibaca dan dipahami Bapak semua. Lebih baik rusak karena dipakai daripada rusak karena disimpan dalam lemari dan pantang digunakan. Kalau ditaruh di lemari, ya rusak juga. Itu masalahnya. Oke. Nah, karena ide transformer inilah kami kemarin menunjuk SMP Negeri 1 Sukasade untuk disurvei oleh Google ya. Kami usulkan ya, karena kami survei juga sama SD 1 Mungkulan, SD 3 Mungkulan. Kami juga survei penggunaan ini, Chromebook-nya ini ya. Jadi kami itu memang langsung survei, bukan hanya hanya lihat-lihat seperti tidak, tapi kami ya memang mengeceknya langsung, benar enggak Chromebook-nya ini dipakai? Benar enggak Chromebook-nya ini dipakai? Seperti itu, Bu. Jadi kami itu memang memastikan sekali bahwa Chromebook ini benar-benar dipergunakan. Ya, untuk benar-benar dipergunakan. Seperti itu. Ya. Jadi Ibu Bapak seperti itu. Oke. Nah, ini. Sekolah SMP 1 Sukasade sekarang nama sekolahnya itu terpampang di edu.google. Nah, bayangkan. Itu terpampang di edu.google. Ya, sekolah-sekolah Ibu Bapak juga bisa terpampang di edu.google, Bu Bapak. Ya, bisa terpampang di edu.google seperti ini. Ya, bisa sekali. Ya, bisa sekali. Ya. Coba klik aja ini, Pak. Benar enggak SMP 1 Sukasade-nya hadir di sana? Ada, benar. Ya, ini. Benar ternyata.
Bener kan? Ini linknya edu.google.com. SMP 1 Suksade Guru Transformer. Bahwa ini. Oke. Seperti ini Bapak. Itu memang kami survei. Kami lihat langsung. Jadi kami sebelum kami masukkan sekolah-sekolah itu ke dalam .edu.google, itu kami akan survei langsung seperti itu. Oke. Nah, kemudian, oke. Nah ini materinya. Oke, ini ide dari apa namanya, dari kami tentang praktek baik tentang akun belajar.id dan Google Classroom serta Chromebook ya. Ibu Bapak, jadi untuk materi Transformer sudah Ibu Bapak sampaikan, dan ada dua hal yang kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang tugas ya, Ibu Bapak. Tugas itu tolong, tugasnya ini tolong Ibu Bapak lengkapi. Ini masih ada waktu sekitar 15 menit. Jadi advokasi bantuan Chromebook penugasan daring tahap 1 BPMP Provinsi Bali tahun 2023. Jadi tugasnya silakan hidupkan, aktifkan semua bantuan Chromebook yang diterima. Ya, foto selfie atau WP dengan latar belakang Chromebook yang sudah menyala. Unggah satu foto aja. Satu foto aja, Bu. Ya, satu foto aja cukup. Karena kami ingin melihat Chromebook yang diberikan itu sudah dinyalakan enggak? Karena kami banyak menemukan sampai sekarang, Bu, bayangkan dari tahun 2021, 2022 2 tahun itu Chromebook yang diterima masih disegel dalam kotak kardus. Ini yang kami sangat sayangkan. Chromebook-nya di kotak kardus kan. Tidak dipakai sama sekali. Ya, tolong. Jadi kami ingin melihat benar enggak Chromebook-nya ini sudah diaktifasikan. Jadi nanti Ibu foto, boleh siswa, boleh Pak ada siswanya, boleh. Ada siswanya di sana pakai Chromebook, boleh. Bagus lagi Bu. Ya, boleh Bu. Kalau ada pas siswa ada di sana boleh. Kalau Ibu Bapak foto selfie dengan aktif Chromebook-nya boleh, tapi kalau bisa ya buat foto yang terbaik, karena ini menjadi pertanggungjawaban kami bahwa sekolah Ibu Bapak itu sudah aktivasi akun belajarnya, terutama Chromebook-nya sudah nyala, itu aja sebenarnya. Sudah nyala ya. Ibu Bapak tulis nama lengkap, kemudian asal sekolah, oke, asal sekolah, kemudian oke, asal sekolah, NPSN, ya. Kelas daringnya tolong dipilih kelas apa ini, kalau tidak salah kelas D1 ya, pilih kelas D1. Kemudian kabupaten, kecamatan ini sudah jelas tadi sudah kami sampaikan. Nah, jenjangnya, jumlah bantuan Chromebook tolong sampaikan aja Chromebook-nya berapa. Akun belajar operator atau kepala sekolahnya Bu ya. Ya. Nomor WA aktifnya silakan. Oke, karena kami bisa menghubungi sewaktu-waktu ya. Nah, fasilitatornya adalah Tiang sendiri. Oke, kalau di satu hari ini untuk yang sesi kedua. Nah, unggah foto selfie-nya di sini ya. Nah, satu aja cukup. Ya, jadi apa ya? Kita tidak minta yang berat-berat. Nah, untuk kegiatan luring, Ibu Bapak nanti menunggu informasi lebih lanjut, Ibu Bapak. Kita akan start tanggal 4 sampai tanggal 17 Juni kalau tidak salah Bu ya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh BPMP kapan itu. Untuk di kegiatan luring, Ibu Bapak baru akan dilatih dan didampingi penggunaan fitur-fitur dari Google Workspace for Education. Ya, tapi kami analisis kebutuhan dulu peserta didiknya, pesertanya apa yang diminta, nanti kami akan analisis dulu kebutuhan belajarnya, asesmennya, kami lihat dulu. Kalau sudah semua mengetahui Google Form, ngapain kami kasih Google Form? Gitu. Nggak usah. Jadi kami analisis dulu kebutuhan belajar peserta. Nah, kemudian apa namanya? Untuk sesi selanjutnya, ini masih ada sekitar 10 menitan. Jika ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak tanyakan. Oke. Ibu sudah catat nih ya, ininya. Oke.
Ya, untuk Google Classroom kami akan bagikan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat praktek baik. Ya. Oke, praktek baik. Tapi ini kami akan bagikan. Semuanya kami bagikan materi ini itu melalui Google Classroom. Ya, jadi masuk dulu ke Google di grup WA. Setelah itu Ibu masuk, baru kami akan masuk ajak Ibu Bapak untuk masuk ke Google Classroom. Oke, kalau sudah masuk nih, sudah masuk ya. Oke. Kami akan masukkan Ibu Bapak ke Google Classroom ya. Oke, jika Ibu Bapak sudah masuk ke, nanti aja Google Classroom-nya kami akan bagikan Bapak ya. Oke. Nah, Ibu Bapak, jika ada pertanyaan silakan Ibu Bapak, mumpung ada waktu. Nah. Ya, benar sekali Pak Agus. Ya, bawa Chromebook Pak. Ya, bawa Chromebook langsung praktek kita di sana ya, langsung praktek ya. Chromebook-nya tolong dibawa. Ya, akun belajar nih yang dipakai Chromebook adalah akun guru yang bersangkutan boleh ya, tapi akunnya orang lain kan passwordnya itu sifatnya rahasia Pak. Ya pakai akun sendiri aja Pak, akun belajar sendiri Pak. Ya, takutnya ada data penting di drive si guru tersebut ya. Jadi seperti itu. Ya, oke. Ada lagi tanyakan? Kita punya waktu lagi 5 menit. Silakan Ibu Bapak. Nah, benar sekali. Untuk saat ini bantuan Chromebook dihentikan dulu Pak. Di stop dulu oleh Kemendikbudristek. Kenapa? Ya karena temuan ini. Karena temuan ini, Chromebook diberikan namun tidak dipakai. Ini temuan di KPK, Bu. Temuan inspektorat juga. Pemerintah mahal-mahal beli Chromebook, ternyata Chromebook-nya tidak dipakai. Inilah alasan kenapa advokasi sekarang dilaksanakan Ibu Bapak. Advokasi dilaksanakan. Jadi, tolong Ibu Bapak, ketika sudah menerima Chromebook oleh pemerintah, tolong diaktifkan, diberdayagunakan sehingga pemerintah itu enak memberikan bantuan, itu istilahnya. Nyaman memberikan bantuan. Kalau bantuan mahal-mahal kita berikan ternyata itu yang tadi kami ceritakan itu, ada satu sekolah di provinsi yang kami tidak sebutkan, itu Chromebook-nya baru dapat karena ada internet dijual. Ya, aduh, kami pusing memikirkan itu ya. Jadi Chromebook-nya kok dijual, padahal itu mahal sekali. Kami, aduh, alasannya nggak ada internet. Iya, tapi kita itu kan akan ada sediakan internet nanti kan setelah itu. Ya Ibu Bapak ya tolong. Kalau sudah Ibu Bapak aktif Chromebook-nya, pasti pemerintah akan lagi mengucurkan bantuan-bantuan selanjutnya. Ya, karena ini DAK, bantuan fisik, bantuan TIK seperti itu. Ya, Ibu Bapak, ada lagi yang ditanyakan karena waktu kita masih sangat sedikit sekali, sekitar 3 menit. Oke, untuk tugas, Ibu Bapak sudah paham ya? Ibu Bapak sudah masuk ke grup WA. Oke, kalau sudah masuk, berarti aman. Oke. Ada yang lagi tanyakan Ibu Bapak? Karena kami percaya sih sebenarnya Ibu teman-teman di sini sudah mahir menggunakan Chromebook sebenarnya. Cuma teman-teman itu belum menggunakannya secara, wah sekarang saya pakai Chromebook. Ya benar sekali Pak Ngurah Wirawan. Halo Bapak, lihat ya. Oke. Saya ini hari ini pakai 3 laptop Pak. 2 laptop, 1 Chromebook. Saya pakai, pilih yang mana Pak? Chromebook. Setelah saya coba tadi presentasi Pak, macet yang pakai laptop Pak. Macet. Makanya saya pakai Chromebook untuk presentasi. Kenapa? Ringan. Itu yang tahu, ringan. Nah, untuk Chromebook yang tidak nyala, Bapak begini. Bapak harus menghubungi siapa penyedianya. Penyedianya, Pak. Nah, kami punya nama-nama penyedianya, Pak. Tapi tergantung dulu siapa penyedianya, Pak. Nanti Bapak bisa sampaikan di tombol butuh bantuan, Pak ya. Tombol butuh bantuan.
di portal belajar.id ya, di sini saya akan kembalikan di sini mumpung ada waktu lagi 2 menit di belajar.id. Nah, di belajar.id kemudian cari tombol butuh bantuan, Pak. Nah, semuanya dikembalikan ke sini, Pak. Tombol butuh bantuan karena apa ya? Karena supaya tercatat laporan-laporan yang masuk itu. Ya, nanti di sini tipe penggunanya ini di kategori masalah cari yang Chromebook, Pak. Nah, Chromebook. Oke, yang Chromebook ini. Ya. Chromebook ini. Ya. Nah, bilang Chromebooknya, serial number Chromebooknya apa? Tolong tulis ini, Pak. Serial number Chromebooknya. Katakan Chromebooknya itu tidak aktif atau rusak atau bagaimana. Nah, tidak mau menyala. Nah, ini tolong nanti akan diberikan gininya, nama yang bisa dihubungi, Pak, di email. Seperti itu, Pak, ya. Oke, Pak Ibu Dayu apa ya? Siapa ini? Bu SD Negeri 3 Kayu Putih ya. Pak, oh Ibu ternyata. Mohon maaf, Ibu Dayu Suhamendrayani ya. Oke, silakan kalau ada yang mau open mic. Oh, ternyata waktu sudah habis. Mohon maaf Ibu Bapak, jadi waktu sudah habis jam 12.00. Kita nanti akan bertemu di sesi luring. Siapapun yang menjadi fasilitator Ibu Bapak. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, Ibu Bapak. Mohon maaf ketika penyampaian materi ada yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak dalam penyampaian karena kami inginnya sifatnya yang santai seperti itu. Untuk grup WA sudah ada Ibu Bapak, silakan masuk. Oke, untuk Google umum, untuk di Chromebook bantuan Kemendikbud memang agak susah, Pak. Memang agak susah. Tapi ada caranya, tapi kami tidak izinkan itu. Karena ini Chromebook ini nanti untuk bantuan pemerintah ini memang ada masa berlakunya, Pak. Gininya, Pak. Nanti setelah itu baru Bapak bisa gunakan akun pribadi, Pak. Seperti itu, Pak, ya. Mohon maaf. Akun pribadi dulu belum bisa, Pak, untuk bantuan-bantuan dari Chromebook dari pemerintah. Karena hanya bisa akses pakai akun belajar.id. Baik, terima kasih Ibu Bapak, teman-teman semua. Karena ini sudah melebihi waktu 1 menit, kami akan tutup kegiatan ini. Presentasi dari saya, Kapten Belajar.id, Pak Komang Budiatnya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Ibu Bapak, saya kembalikan ke Ibu Made dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan untuk meng-close kegiatan hari ini. Silakan Ibu Made. Baik, terima kasih Pak Komang Budiatnya atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Berikan aplaus dulu kepada Pak Komang. Baik, tadi dapat saya simpulkan sedikit bahwa jika sekolah sudah menerima Chromebook dari pemerintah, seperti tadi arahan dari Pak Komang Budiatnya, bahwa pakailah Chromebook itu seoptimal mungkin, karena dipakai atau tidak dipakai Chromebook itu akan rusak. Seperti itu ya Pak Komang. Baik, sedikit informasi terkait dengan kegiatan luring yang akan kita laksanakan. Itu mulai kegiatannya adalah tanggal 7 Juni. Ya, karena tanggal 5 dan tanggal 6 itu ada kegiatan di BPMP dan Kepala BPMP tidak akan mengeluarkan surat tugas. Jadi dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 16, rentang waktunya 1 hari untuk Bapak Ibu peserta dari sekolah. Nanti tempatnya itu akan ditentukan kemudian dan tanggal pastinya Bapak Ibu akan mendapatkan tanggal berapa itu akan ditentukan kemudian juga. Demikian tadi paparan dari kedua fasilitator dari Bu Eka dan Pak Komang Budi. Terima kasih sekali lagi. Kegiatan pada hari ini akan kita akhiri. Semoga apa yang disampaikan oleh fasilitator dan diskusi kita hari ini dapat bermanfaat